Jadi nggak apa-apa, biar ngerti juga. Kelas 11 sudah ulangan ya, tidak perlu bertanya-tanya, susah nggak, udah biasa aja. Karena tentu perasaan orang kan beda-beda. Ntar dibilang mudah, terus kalian santai. Terus malah jadinya nggak maksimal. Kalau misal temennya bilang susah, waduh susah, udah sugesti duluan. Jadinya jangan. Mendingan kita hadapi saja. Hari ini kita bahas, nanti kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Karena waktunya sedikit, maka saya akan bacakan saja dulu kuncinya ya. Sambil kalian catat mungkin kuncinya. Nanti yang mana yang mau ditanyakan, tanyakan. Jadi mungkin kalau bahas seluruhnya nggak cukup waktunya. Gitu. Saya tayangkan soalnya. Nah ini. Hitungan kimia. Soal nomor 1 menggunakan bahasa Inggris ternyata nggak susah kan ya, sama, hampir sama ini intinya. Maksudnya pasti sudah tahu. Tanggal 21 ini ya. Oh ya, hari Kartini ya ini ya. Coba nomor 1 siapa yang mau menjawab? Sebutkan saja jawaban yang sudah dibuat. Apa? C bukan, Bu? Apa? C. Iya, 239,75. Ini ada pertanyaan nggak? Ini waktu matrikulasi sudah pernah disampaikan juga isotop. Kemudian waktu struktur atom ya sudah. Nah ini kaitannya dengan massa atom relatif. Jadi rumusnya adalah persen 1 kali massa 1 ya ditambah persen 2 kali massa 2. Nah ini ada 3 unsur, 3 isotop, sehingga ketiganya dijumlahkan. Persen 3 kali massa 3 kemudian dihitung. Ini berapa? Jadi massanya adalah 240 kali 239 kali 50%, 240 kali 30% ditambahkan ini semuanya, maka didapatkan C. Oke, betul. Kita tidak usah kita bahas. Kemudian soal nomor 2. Nah, ini juga sama, tapi masanya sudah diketahui, massa atom relatifnya. Yang tidak diketahui adalah persentase kelimpahan isotop B. Jadi 6,85 gram timbal oksida dari timbal gitu ya. Jadi ini jangan dibalik bacanya, jangan dibaca timbal oksida. Kalau timbal oksida berarti sudah tertentu timbalnya berapa. Kurang, nama timbal oksida pun salah kan, karena timbal memiliki beberapa bilangan oksidasi. Jadi ini maksudnya oksida dari timbal. Direduksi berarti PbXOY seperti ini menghasilkan timbal. Nah, timbal yang diperoleh 6,21 gram. Ini. Nah, yang udah pasti ini dicari molnya. 6,21 dibagi dengan AR timbal 207. Berapa ini? 0,03 mol ya. Nah, timbal yang ada di sini tentu berasal dari sini seluruhnya. Misalnya ini PBX, tentu di sini koefisiennya juga adalah X. Jadi total timbalnya itu berasal dari ini. Maka timbal yang ada di sini pun molnya juga 0,03
Maka 6,85 dibagi 0,03. Ini kan kita tahu gramnya, tahu molnya, yang nggak tahu adalah MR-nya. Gitu kan. Jadi, kita akan mencari perbandingannya ini. Atau iya. Sebentar. Kalau ini 0,03. Ini MR-nya jadi berapa ini? Atau enggak gini ya caranya, sebentar. Nanti akan diperoleh perbandingannya bahwa PB-nya itu 1, O-nya 4/3 gitu. Coba kalau kita hitung ini berapa? 6,85 per 0,03 atau sebentar. Ini berapa hasilnya? Siapa yang bisa menghitung? Yang pegang kalkulator. 228. 228. Nah, 228 dikurangi dengan 207. Itu berapa O-nya berarti? Massa O-nya. 228. 21. 21. Nah, kan ini pecahannya. Nah, 21 dibagi ARO. Nih kalau ini berapa? ARO 16 berarti 5/16 sekitar 1/3. Jadi gini maksudnya, kalau 207 itu milik PB dibagi 207 itu PB-nya adalah 1. Sisanya 21 dibagi 16 itu 1. Kira-kira kalau 5/15 kan 1/3 ya kan? Nah, kalau 5/16 juga masih mendekati 1/3. Jadi 1/3 gitu. Jadi kalau PB-nya 1, O-nya adalah 1/1/3 atau 4/3. Gitu. Nah, sedangkan 1 ini adalah 3/3. Kan? Maka kalau ini dicoret, maka diperoleh rumusnya adalah PB3O4 gitu. Jadi awal mulanya kita menentukan mol dari PB. PB ini hasil dari PBXOY seluruhnya. Molnya sama dari sini, maka kalau molnya tahu, masanya tahu, kita bisa menghitung MR. MR-nya tahu, nah kita kurangi. Kan kita tahu ARO berapa, PB-nya berapa. Nah, jadi seperti ini. PB-nya 207. Kita hanya intinya kita ingin mencari rumus empiris. Rumus empiris itu apa? Adalah rumus perbandingan mol dari zat itu. Gitu ya.
Sudah betul jawabannya E, nomor 4 sekarang. Apa jawabannya? Nomor 4. Siapa yang? Iya. Apa? Jawabannya apa? E itu 6 ya? Kita hapus dulu. Ini apa tradisional ya, konvensional pakai papan tulis. Mestinya tuh pakai ini ya, tab, pen tab. Nantilah. Mudah-mudahan kita masuk sekolah aja biar ini ya, ketemu. Kristal tembaga 2 nitrat, rumusnya ini, tentukan nilai X-nya jika kristal tersebut mengandung 36,54% air. Berarti ya, Cu NO3 2 kali X2O dipanaskan. Nah, ini airnya 36,54%. Berarti Cu-nya berapa persen? 63,46 ya. Kalau dimisalkan ini 100 gram, maka ini 63,46 gram. Langsung dibagi saja dengan MR-nya. 155, Cu itu 63,5, ya digabung. Benar nggak? 155,5. Nah, yang ini airnya langsung dibagi dengan 18. Ini 36 bagi 18 ya perkiraannya 2 lah gitu ya. Nah, yang ini kalau kita perkirakan saja 63 dibagi 155. Ini 0,4. Kira-kira ini kalau 630 kan nih, kalau 150 kali 4 600 ya kan. Jadi ini 3 komanya ini dikalikan 4. Nah, ini 5,5 kali 4. Nah, sekitar 5,5 kali 4 sekitar 20-an ya. 22. Nah, ini mendekati lah. Jadi 0,4 banding 2. Maka bisa disederhanakan 1 banding 5. Maka setiap, jadi usahakan yang di sini adalah 1. Yang di sini. 1 banding 5. Jadi jawabannya D. Bukan E. Gimana? Ada pertanyaan? Itu kalau nggak salah MR-nya CuNO3 2 itu 187,5. Oh gitu. Saya salah ngitung kah? O-nya ada 3, 48 kali 2. O-nya ada 6. 90. Iya ya. Saya salah itu mungkin. Kita hitung sama-sama. 28 tambah 96 tambah 63,5. Oh iya, 187,5. Saya salah ngitung ya. Nah, ini gunanya kita diskusi ya. Makasih. Siapa ini tadi? Siti? Bukan. Hanifah, Ibu. Siapa? Hanifah. Oh, Hanifah Eka ya. Oke, jadi berapa hasilnya? 0, lebih sedikit lagi nih. Ya. 0, berapa? Iya ya. 0,1. 0,3 ya.
0,3 banding 20. Iya, benar. 1/6. Oke. Makasih Hanifah. Kita lanjutkan. Nomor 5 apa jawabannya? D. Ya apa? B atau D? D. Depok ya? Iya, D. C3H6O3. Oke, suatu senyawa karbon. Dibahas nggak ini? Nggak usah. Intinya saja ya. Suatu senyawa karbon mengandung unsur CH dan O bila 0,1 mol senyawa karbon ini masanya 9 gram. Ini enak ini. Molnya tahu, masanya tahu. Yang nggak tahu pasti MR-nya. Ya kan? Nah, langsung dicari MR-nya 9 dibagi 0,1. Ketemunya 90. Nah, cari di sini yang MR-nya 90. Ketemulah ini ya. C-nya 3, 6. Cocok nggak? 48 tambah 6 tambah 36. Ya, 90. Jadi nyocok-nyocokin. Ini hanya bisa untuk soal PG. Kalau soalnya esai ya harus ada variabel lagi, yaitu apa? Rumus empiris. Rumus perbandingan paling sederhananya. Nomor 6. Bentar, ada chat. Ibu. Oh, tadi ya. Oke. Nomor 6. Wah. Apa jawabannya? Halo Ibu. Kedengaran nggak, Bu? Ya, kenapa? Itu, Bu. Saya mau minta rumus buat nomor 1 sama nomor 2, Bu. Tadi agak kelewat. Nomor 1 dan nomor 2. Oh. Rumusnya aja, Bu. Rumusnya. Oke. ARE sama dengan massa 1 kali persen 1 tambah massa 2 kali persen 2 dan seterusnya kalau banyak ya. Gitu. Sudah, Fazia? Maaf, Bu, tapi nggak kelihatan nih, Bu. Kayaknya ke ini sama cahayanya gitu. Oh, mantul ya. Sekarang kelihatan? Kelihatan nih, Bu. Oke. Tapi masih jadi berem juga, Bu. Oke, saya hapus dulu. ARX sama dengan massa 1 kali persen 1 ditambah massa 2 kali massa persen 2 dan seterusnya. Kalau ada lebih dari 2 ya persen 3 kali massa 3 dan seterusnya. Untuk yang nomor 2 karena hanya ada 2, jadi yang satu misalnya X, maka yang satunya 100% min X gitu. 100 min X. Gitu. Udah, Fauzia? Udah, makasih banyak, Ibu. Sama-sama. Ini soal seperti ini nih. Tahun berapa ya? 2018 tuh keluar di SIMAK UI ya, tes masuk ke UI yang mandiri. Ya, gitu. Tapi divariasi lagi. Dia ada tiga unsur. 3 unsur, yang satu sudah diketahui persennya. Berarti yang 2 lagi jumlahnya tidak 100% kan? Nih contoh aja. Jadi misalnya ada 3 atom ya, misalnya X1, X2, X3. Ini misalnya masanya, misalnya aja ya ini 10, 11, 12 gitu. Nah, yang ini sudah tahu persennya. Misalnya ini persennya ada 1,5%.
Nah, yang ini nggak tahu, ini ditanyakan, gitu. Nah, kalau kalian sudah paham ini, ya mau ditanya berapapun bisa ya sebenarnya. Yang penting ini jumlahnya kan 100, ya kan? Nah, kalau sudah ada ini, berarti total ini adalah 98,5%. Kalau ini misalnya Y, berarti ini adalah 100 min, kok 100, salah. 98,5 min Y persen, gitu. Tetap ada petunjuknya, gitu. Salah satu sudah diketahui. Kalau 4 kemudian ditanyakan 3, nggak mungkin. Pasti butuh variabel berapa itu kalau ini kan satu variabel saja mencari Y. Kalau itu nggak mungkin. Itu soal matematika nantinya ya. Jadi kimianya tidak serumit itu. Ya, tidak memerlukan matematika yang terlalu rumit. Oke, lanjut nomor 6. Mirip dengan nomor 5 tadi. 0,25 mol suatu senyawa karbon mengandung 6 gram karbon dan 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen. Maka rumus molekulnya apa? Nomor 6. Apa jawabannya? C bukan? Ya, apa? C. C, ya benar. Caranya bagaimana? Ini karbon, hidrogen, dan oksigennya tahu masanya semuanya. Nah, ini dicari rumus empirisnya. Langsung. Ya, jadi rumus empiris itu adalah perbandingan mol atom C banding H banding O. Itu karena kita atomnya senyawanya terdiri dari C, H, dan O. Nah, misalnya seperti ini langsung C-nya berapa masanya? 6 gram berarti per 12, H-nya 1, 1 per 1, O-nya 8, berarti per 16. Langsung ketemu 0,5 banding 1 banding 0,5. Berarti 1 banding 2 banding 1. Berarti rumus empirisnya adalah CH2O. Nah, CH2O ini kita belum tahu MR-nya. Ternyata 0,25 mol senyawa ini masanya ini tadi. Semuanya berapa ini masanya? 6 tambah 1 tambah 8. 15 gram, ya kan? Berarti MR-nya berapa? Molnya tahu, masanya tahu. Apa rumusnya tadi? MR sama dengan, kalau mol kan gram per MR ya, sama seperti tadi, jadi gram per mol. Gitu kan? Gramnya berapa? 15. 6 tambah 1 tambah 8. Dibagi 0,25. Hasilnya 60. 15 bagi 1/4. Sama aja 15 kali 4. Jadi 60. Carilah senyawa yang MR-nya 60 dan memenuhi kriteria ini tadi rumusnya CH2O. Atau kita hitung langsung. Kita hitung dengan cara ini. C-nya 1, jadi 12, tambah H, 2 kali 1, tambah 16 dikurung kali N, sama dengan 60. Jadi ini berapa? Ini 30N sama dengan 60, maka N sama dengan 2. Begitu caranya. Ya, kelihatan ya? Jadi, N sama dengan 2, maka jawabannya C2H4O2. Ibu, Ya, cari mol yang 0,25 itu dari mana, Ibu? dari soal.
Oke, Bu. Oke. Iya. Kita lanjutkan nomor 7. Selesai nggak nih ya? Sampai setengah 10 ya. Kita kebut nomor 7. Jawabannya apa? B bukan, Bu. Iya, B, betul. 46 gram. Dibahas nggak? Boleh. 46 gram suatu senyawa karbon bila dibakar sempurna menghasilkan 88 gram karbon dioksida dan 54 gram air. Bagaimanakah rumusnya? Ini ada O-nya apa enggak? Coba kita hitung terlebih dahulu ya. Kita hitung aja. Takutnya ada yang salah, bukan B. Kalau di situ disebutkan senyawa hidrokarbon, nah itu sudah pasti komposisinya hanya C dan H. Tapi kalau disebutkan senyawa karbon, kita mesti hati-hati. Ada O-nya atau tidak. Nah itu dari mana kita bisa tahu ada O-nya? Kita hitung. Nih, seperti ini. 46 gram senyawa karbon. Nah, jadi kita nggak tahu apakah dia CX saja ataukah ada O-nya. Kita anggap saja ada O-nya, dibakar, menghasilkan CO2 dan H2O. CO2-nya adalah 88 gram, airnya 54 gram. 80 gram CO2 ini mengandung berapa gram C? Nah, waktu pelajaran yang sebelumnya, yang hukum Pros itu ada hubungannya menentukan massa atom dalam senyawa adalah AR-nya dibagi MR kali massanya. Berarti 24 gram C. Jadi karbonnya ada 24 di dalam CO2. Dalam 54 gram H2O, H-nya ada berapa? Massa H-nya adalah 2/18 kali 54, yaitu 6 gram. Nah, kalau ini dijumlahkan, hasilnya sama nggak dengan 46? Ternyata baru 24 tambah 6, baru 30. Berarti sisanya adalah apa? O-nya. Jadi, bukan B jawabannya ya, kayaknya ya. Jadi, masih ada sisa 16 gram. 16 gram ini tentu saja adalah massa dari O. Jadi, 46 dikurangi 30. Ini 30 dari mana? 24 tambah 6 gram. Jadi 16 gram. Nah, sekarang baru kita buat perbandingannya, rumus empirisnya. C banding H banding O. Saya tulis di sini saja. Jadi perbandingan mol C banding H banding O adalah C-nya 24/12 banding H-nya 6/1 banding O-nya 16/16. Jadi 2/6/1. Jadi jawabannya adalah D. Itu ya. Jadi hati-hati kalau ketemu soal yang menyebut senyawa karbon. Belum tentu C dan H saja, karena masih bisa ada O-nya. Gitu. Tapi kalau senyawa hidrokarbon, nah itu udah pasti. Hanya C dan H. Ya. Maaf Bu, saya izin Berikutnya mau nomor dibaca. 8. Ya. Nomor 8. Saya nyari pulpen.
Nomor 8 ada pertanyaan? Apa jawabannya? Saya hapus ya. Nomor 8. Siapa yang tahu? Semua udah tahu sih sebenarnya ya, kan udah ngerjain. Tapi udah lama ngerjainnya ya, jadi mungkin jadinya lupa. Apa jawabannya? Yang B. Ya, apa? Yang B. Ya, Yang B, Bu. yang B, Yang B. ya. Ada lagi yang beda? Ada nggak yang beda? XO3 mengandung 40% massa X. Berarti O-nya berapa? Jadi arti dari sebuah rumus kimia, XO3 ini adalah perbandingan mol. Seperti ini berarti mol X banding O itu adalah 1:3. Tapi ini mol ya, bukan gram, bukan massa. Nah, kalau ingin mencari apa di sini? ARX-nya diketahui persen massa X. Nah, berarti kita mencari ini menggunakan rumus empirisnya. Maka 1:3 itu adalah, nah, massa X-nya kan 40 dibagi AR banding massa O-nya berarti 60 dibagi ARO 16. Begini. Maka AR-nya ketemu. Jadi 60/16 sama dengan 3 kali 40 per ARX, ya kan? Jadi ARX sama dengan 3 kali 40 kali 16 per 60 gitu ya. Biar sekali nyoret-nyoretnya. Ini 20, nah ini 2. Nah, 2 kali 16 jadi 32. Jawabannya B, betul ya? Lanjut, nomor 9. Pirimidin tersusun dari 60% C, 5% H, dan sisanya nitrogen. Nah, jika 1 gram pirimidin mengandung sekian molekul, nih, maka rumus molekulnya apa? Ini apa hubungannya ya? Kenapa mencari kenapa diketahui molekulnya? Nah, kan begini, kalau kita tahu jumlah molekulnya, kita bisa mencari molnya, ya kan? Di konsep mol yang lalu, untuk mencari mol, diketahui jumlah partikel, maka jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Ini ketemu molnya. Gitu. Kalau molnya tahu, ini ada 1 gram, berarti kita akan mendapatkan apa? Gram tahu, mol tahu. Kita mendapatkan MR seperti tadi. Nah, jadi kalau MR-nya tahu, rumus empirisnya tahu, maka rumus molekulnya tahu. Jadi langkah pertama kita menentukan rumus empiris terlebih dahulu, kemudian mencari MR, setelah itu baru mencari rumus molekulnya. Perbandingan mol C banding H banding N adalah 60/12, ini ARC, 5/1, ARH-nya 1, N-nya adalah berapa sisanya? 35/14 gitu. Jadi berapa ini? 5 banding 5 banding 2,5 ya, kurang lebih. Maka diperoleh 2 banding 2 banding 1. Nah, rumus empirisnya adalah C2H2N. Terus mencari MR-nya seperti apa? Tadi sudah disampaikan bahwa kita cari dulu molnya. Mol itu adalah jumlah partikel pangkat berapa? 21 per bilangan Avogadro. Berapa ini?
1,25 kali 10 pangkat min 2. Gitu. Nah, jadi MR-nya berapa? 1 gram memiliki jumlah mol sekian ini. 1,25 kali 10 pangkat min 2. Nah, itu berapa hasilnya? 80 ya. Ya betul, 80. Sama aja kan 1/40. 1/80. Jadi 1/180. Nah, ini ketemu MR-nya 80, maka dicari saja yang mana yang pas nih. C-nya 2 berarti 12 kali 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 14 kali N sama dengan 80. 24 tambah 2, 26 tambah 14, 40. N. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah apa? B. C4 H4 N2. Gitu. Nomor 10 ini mirip dengan soal nomor 8 tadi. Mirip. Senyawa AB3 mengandung 40% massa unsur A. Massa atom A adalah berapa? Hubungannya apa dengan B? Bisa ini? Jawabannya apa? Nomor 10. Apa? Apa ya? Ya. C, betul. Nggak usah dibahas ya? Bahas. Nanti aja kalau waktunya masih ya. Ini mirip kok dengan tadi. Berarti perbandingan mol A banding B adalah 1/3. Terus ini dicari. Nomor 11 juga begitu, mirip dengan soal nomor berapa tadi yang CuNO3, itu sama. Nilai X-nya berapa ini? Siapa yang mau menjawab? Berapa? Nomor 11? 7. 7, betul. Mau dibahas? Nggak usah. Bahas nggak? Masih separuhnya. Bahas. Jadi, Na2S2, natrium sulfit XH2O dipanaskan tinggal menjadi Na2SO3 dan H2O-nya menguap. Ini mula-mula 100% ya. Setelah dipanaskan tinggal 50%. Berarti kalau ini 100, anggap saja gitu, ini 50, ini 50, gitu kan? Ini dibagi dengan MR-nya. Ini juga dibagi dengan MR-nya. Atau ya gitu. Berapa MR-nya? Na2SO3 120, betul nggak? Ini 18. 126. Jadi ada hubungan ya ini. Ini 1/7 ya. Kalau di 18/18 itu 18. Kebalik saya. Ini yang lebih banyak sih ya. Iya benar ya. Jadi 1/7 gitulah. 126 itu adalah 18 kali 7. Oke, lanjut nomor
Nomor 13 itu sama dengan nomor 11 ini ya, persis. Jawabannya berapa? 13 dulu saya lompat. Apa nomor ini juga sama? Kalsium sulfat hidrat ini ya, bukan hirat. Iya, ini sama. Jadi jawabannya apa? Nomor 12. 12, 13 sama caranya, saya tidak akan membahas semua. Jawabannya saja. 12 apa? 12A. Iya, betul. Nomor 13 apa? C. C. C, ya, betul. Oke, caranya sama persis dengan ini tadi. Bahkan ini yang nomor 12 dan 13 ada angkanya ya. Jadi kalau ini tadi kan bebas kita membuat angkanya karena hanya persentase. Tuh, terus nomor 14. Nih. Hitungan kimianya. Jadi kalau tadi itu dari soal nomor 1 persentase massa atom relatif, kemudian rumus empiris, rumus molekul, kemudian air kristal. Nah, yang nomor 14 dan seterusnya yang ini adalah hitungan kimia yang menggunakan reaksi. Kita lihat dalam reaksi tersebut HCl digunakan 21,9 gram. Maka AlCl3 yang terbentuk berapa? Setarakan terlebih dahulu selalu yang sudah diketahui zatnya adalah HCl. Jadi ini 21,9 dibagi dengan MR-nya. Kalau sudah ketemu molnya, barulah dipakai untuk mencari yang lain. Jadi nomor 14 hasilnya apa? Hasilnya? Yang C bukan, Bu? Berapa? 66,75. 75. Yang mana? Yang E, Bu. Yang E ya. Coba kita lihat. Kita setarakan ini 6 itu. Terus ini 21,9 gram. 21,9 ini dibagi 36,5. Jadi berapa mol? Berapa mol hasilnya? Berapa nih? Saya ngomong itu. 0,6 ya. 0,6 benar. 21,9 dibagi 36,5. 0,6. Nah, kita lihat penyetaraan lainnya 2. Di sini kalau 2 setara dengan 6 di sini. Jadi kalau ini 0,6 berarti Al-nya 0,2, AlCl3-nya 0,2, H2-nya 0,3. Yang ditanyakan saja, yang dicari adalah AlCl3 ini. AlCl3 berarti masanya berapa? 0,2 kali MR dari AlCl3. 100 berapa itu? 33,5. 133,5 ya. Nah, ini 0,2, jadi seperlimanya. Perlimanya 133,5. Berarti sekitar ini 26,7. Karena nggak boleh pakai kalkulator kan. Kalian misalnya ini mau hitung cepat. 1/5 dari 100 itu kan 20 ya kan. Nah, jadi kita bisa langsung pilih yang mendekati ini. Tapi kalau ngitung sekali juga nggak apa-apa. Ini kan sekali ngitung aja. Ini kali 2 kan. 133,5 kali 2, 267. Tinggal majuin komanya. Oke, lanjut nomor 15. Masih sama. Nah, kalau ini tadi, ini hanya satu zat yang diketahui. Ini nggak tahu. Jadi kita hanya satu patokannya.
Tapi kalau dua zat yang diketahui, maka kita gunakan reaksi pembatas. Nah, diketahui ini 420 gram gas N2 telah bereaksi, maka volume gas H2 yang bereaksi berapa? Pada saat itu, ini volume STP. Oh ya, STP itu 0 derajat 1 atmosfer. 1 atmosfer itu 76 cm Hg atau 760 mm Hg. Jadi kalau dengan satuan lain, diingat-ingat itu ya, 1 atm itu sama dengan 76 cm Hg. Nah, ini langsung saja dihitung 420 dibagi MR-nya berapa mol? 420 bagi 28 ya. Terus mol H2-nya berapa? 420 bagi 28. 15 mol. Untuk N2 berarti H2-nya berapa? 3 kalinya kan? 3 kalinya 3 kali 15 mol. Jadi 45 mol. 45 mol saat STP nih. Tinggal dikalikan 22,4 liter. Jadi hasilnya adalah apa? 45 kali 22,4. Ya, jadi jawabannya apa kalian? Benar nggak? Apa jawabannya? 1008. B ya, 1008. 1008. Oke, lanjut. Jika 2,8 gram gas etena, ini rumusnya sudah ada, bahkan sudah disetarakan. Nanti kalau ulangan, perhatikan keterangan. Sudah setara atau belum? Kalau ada tulisan belum setara, setarakan. Meskipun tidak ada tulisan, tetap aja cek ya. Karena kalau salah persamaan reaksinya, salah. Nggak bisa menjawab, salah jawabannya. 2,8 gram gas etena dibakar sempurna, maka volume gas karbon dioksidanya berapa? Ini tinggal dihitung, 2,8 dibagi MR-nya. MR-nya 28 juga. Jadi 0,1, kalau ini 0,1, CO2-nya adalah 0, ayo perbandingannya 2 banding 4, berarti 1 banding 2. Kalau ini 0,1, maka ini 0,2. 0,2 dikalikan 22,4. Jadi jawabannya adalah D. Oke, langsung aja. Ini kayaknya ada yang, tapi udah saya betulkan nggak sih waktu itu ininya? Iya, sudah. Sudah ya. Maka jawabannya apa? Nomor 17. B. Jawabannya B. Iya, betul. 4,8 mol NO. Ini nggak usah dibahas ya. Mirip kok dengan latihan yang di apa itu? Di LKPD ya. Nah, ini nomor 18. Ya, kenapa? Ingin dibahas nomor 17? Dibahas sekilas nggak? Oke. NH3 plus O2 menjadi NO ya. H2O. Ininya berapa? Nah, ini yang salah di sini ya, koefisiennya. Ini di modulnya salah. Jadi ini harusnya berapa? 4. Nah, kalau ini 4 udah setara semua. Perbandingannya adalah 4 banding 5 banding 4 banding 6. Diketahui NH3-nya ada berapa? Ini mula-mula ada 5 mol. O2-nya ada 6. Nah, maka siapa yang habis? Kalau ini membutuhkan, kalau ini 5 yang habis, maka O2-nya berapa? 5/4
kali, ini kan perbandingannya, 5/4 kali 5. 25/4 itu 6,25. Padahal yang tersedia hanya 6, berarti ini nggak mungkin. Maka ini yang habis adalah yang ini, 6. 6, kalau ini 6 mol, maka membutuhkan 4/5 kali 6. 24/5. 4,8. Nah, ini 4,8, ini 6, maka NO-nya sama koefisiennya dengan NH3, berarti juga dia 4,8. H2O-nya 6, gitu. Maka mana yang cocok? H2O-nya bukan 6, salah. 6/4 kali 4,8 itu. Karena kan atau ini yang jadi patokan kan yang habis. Boleh pakai yang ini yang gampang. 6/5 boleh sama aja sih. Kali 6. 36/5. Nah, jadi D salah. Jadi yang benar adalah B, 4,8 mol NO. Yang lainnya nggak cocok. Gitu. Lanjut. Al dengan Cr2O3 atau krom 3 oksida aluminium logam dengan krom 3 oksida menghasilkan ini. 9 gram aluminium, diketahui gramnya. Direaksikan dengan 38 gram Cr2O3, diketahui juga. Maka berarti di sini ada reaksi pembatas lagi. Nah, gitu. Berapa? 9/27. Itu berapa? 1/3, ya. 1/3 mol, kemudian ini 38 per berapa ini? Per 152, ya. Jadi ini 1/3, ini 1/4. 38/152 itu 1/4. Maka yang mana yang habis terlebih dahulu? Al plus Cr2O3 disetarakan. Gitu ya. Nah, sama ya. Oke. Ini 9 gram berarti langsung bagi 27. Ini 38 dibagi 152. 48 ditambah 104, ya benar. Jadi ini 1/3, ini 1/4. Nih, oke. Sekarang mula-mulanya. Kalau ini mula-mula 1/3 atau saya buat desimal 0,33, ini 0,25 sama aja. Yang bereaksi berapa? Kalau ini habis, membutuhkan Cr2O3 sebanyak separuhnya kan? 2/1. Separuh dari 0,33. Berarti 0,167. Nah, berarti sisa nih, cukup ini. Jangan sampai yang ini yang dipakai. Kalau ini yang dipakai, yang habis 0,25 membutuhkan Al-nya 2 kalinya, 0,5. Yang tersedia hanya 0,33. Maka ini yang sisa. Nah, yang lainnya pertanyaannya apa? Massa logam kromium yang dihasilkan di sini. Udah langsung aja di sini. Yang perbandingannya sama. 2/2. Berarti ini 0,33. Jadi, supaya cepat yang dihitung yang ditanyakan saja. Ini yang ditanya apa? CR. Ya udah. Perbandingannya 2. Ini juga 2. Langsung aja. 0,33. 0,33
dikalikan 52. Hasilnya adalah 17,3. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 19, suatu campuran 4 mol hidrogen dan 3 mol oksigen dialiri arus listrik sehingga membentuk air. Komposisi campuran setelah reaksi selesai adalah yang mana jawabannya? D, Bu. 32 gram oksigen. Ya, tuh. Dibahas nggak? Udah D dulu ya, nggak usah dulu. Oke, lanjut. 20. Ke dalam ruang tertutup berisi A mol gas A. Dimasukkan gas B, sehingga terjadi reaksi ini. Setelah gas B habis, terbentuk A2B sebanyak B mol. Jumlah akhir gas-gas yang ada dalam ruangan pada akhir reaksi berapa? Yang mana? Nomor 20. Yang mana? Dibahas nggak? Dibahas. Bahas, Bu. Oke. 2A tambah B menjadi A2B. Gitu kan? Ke dalam ruang tertutup yang berisi A mol gas A, ini A mol, dimasukkan gas B sehingga terjadi reaksi itu. Setelah B habis, kita nggak tahu ini tadinya berapa. Tadinya berapa nggak tahu. Ternyata terbentuk A2B sebanyak B mol. Nih. B mol ini otomatis sesuai dengan, ini mula-mula ini yang bereaksi. Ini sesuai dengan koefisien reaksinya. Kalau ini B, koefisiennya ini 1, berarti B ini berapa? Berapa mol? Dalam reaksi itu sesuai. Kalau ini B mol, ini juga B. Ini berapa? 2B. 2B. Nah, gitu. Ya. Jadi ini di dalam reaksi ini harus sesuai dengan koefisien reaksinya jumlahnya. Maka sisanya, berarti kalau ini dikatakan di situ habis, berarti mula-mula juga adalah B. Nah, ini baru tahu belakangan ya. Ini kita nulis B ini dari sini. Dan dia habis nih, habis nggak ada sisa. Maka kalau yang A sisanya adalah A min 2B. Nggak ada sisa, ini hasil reaksinya B mol. Nah, saat ini semuanya dijumlah, saya buat 0 aja ya. Maka jumlahnya adalah A min 2B ditambah B. Ini hasilnya. Jadi berapa? A min B. Gitu. Jadi jawabannya adalah B, nomor 20. Oke, saya mesti lompat dulu nih, kayaknya kelamaan. Kalau enggak lompat. Nomor 21, untuk mengetahui kemolaran 2H2SO4, ini 5, jawabannya apa dulu? Nomor 21. Bu. Apa? C. Iya. H2SO4 plus NaOH. Ini kalian langsung nggak nulis belakangnya juga nggak apa-apa, bisa ya. Kalau OH-nya 1, H-nya ada 2, ini pasti 2 gitu. Ya. Lagi soalnya sudah ada reaksinya nggak apa-apa. 5 ml cairan aki itu, ini 5 ml, molarnya nggak tahu ya kan, yang dicari ini. Sebentar, yang ditanyakan apa? Iya, kemolaran H2SO4. Nah,
ini X molar misalnya gitu ya. Nah, direaksikan dengan NaOH-nya 1 molar dan dibutuhkan 40 ml. Di sana sudah diketahui. Berarti ini adalah 40 milimol. 40 milimol akan setara, ini perbandingannya 1:2, berarti ini adalah 20 milimol. 20 milimol itu adalah 5 kali X. Jadi X sama dengan 20/5. Maka ketemunya 4 molar. Itu. Gampang kan? Nih ya. Nomor 22, AgNO3 K3PO4 sama persis reaksinya. Volume larutan AgNO3 0,1 molar yang tepat bereaksi dengan 10 ml K3PO4 0,2 adalah yang mana jawabannya? Caranya sama. Ini dikalikan 10 kali 0,2 berarti 2 milimol. 2 milimol. Nah, dilihat reaksinya. Kalau ini 2, di sini berapa? Kalau 3, ini 1. Jadi jangan langsung menghitung. Jadi tetap pakai reaksi. Ya, reaksi. Kalau ini 2, membutuhkan ini 6. 6 milimol itu 0,1 molar. Berarti berapa mililiter? Maka jawabannya adalah 60 mililiter. Nomor 23. Jawabannya apa? Nomor 23. B bukan, Bu? Iya, benar. B. Oke, gampang ini ya. Ini jumlah partikel MnO2 yang bereaksi sekian. Ini dijadikan mol. Massa HCl yang dapat bereaksi berapa? Nah, udah kalau ini tahu molnya, tinggal dihitung. Ibu mau jelasin yang nomor 24. Pada pemanasan HGO akan terurai seperti ini. 108 gram HGO ini pemanasan ini membentuk 4,8 gram oksigen. Maka HGO yang terurai atau kalau ada soal seperti ini mencari persentase, bisa juga pertanyaannya berapakah kadar atau kemurnian dari zat yang terurai ini. Gitu ya bahasanya, bisa kadar, bisa kemurnian. Nah, kalau untuk soal ini reaksi belum selesai, berapa yang terurai gitu, baru persentasenya, sama aja sebetulnya. Nah, caranya jangan menghitung yang ini dibagi MR, yang sudah pasti saja yang dihitung molnya. Jadi HGO terurai menjadi Hg dan O2, gitu kan? Nah, ya. Ini dihasilkan 4,8 gram O2. Bagi MR-nya, nih, dalam senyawa ini ya, ini berapa ini? 0,4,8 bagi ini ya, 0,15. 0,15 mol O2 ini setara dengan kalau di HGO-nya berarti berapa? 2:1, berarti 0,3, ya kan? Sesuai koefisien reaksinya. 0,3 mol HGO yang terurai berarti. Nah, 0,3 mol ini berarti berapa gram? Massa HGO yang terurai adalah 0,3 kali MR-nya. Hg berapa? 200 ditambah 16. Jadi 216 ini dihitung. Hasilnya adalah 64,8 gram. Nah, berarti persentase HGO-nya yang terurai adalah 64,8 dibagi mula-mula berapa? 108 kali 100%. 60. Jadi 60%. Begitu.
caranya. Ya, jadi kalau ada soal semacam ini, cari yang sudah pasti, bawa ke depan, ke zat yang ditanyakan. Gitu ya. Kemudian nomor 25 mirip dengan nomor ini tadi 21. NaOH maka 10 gram cuplikan di atas direaksikan dengan H2SO4 diperoleh 7,1 gram natrium sulfat. Maka kadar NaOH-nya berapa? Kita bahas. Sudah ya. Waktunya tinggal 5 menit nih. Kalian habis ini istirahat sampai 9.45 ya. 9.45 baru masuk lagi. Jadi ini apa tadi? NaOH plus H2SO4 menjadi Na2SO4 dan H2O. Nah, ini 2, ini 2. Ini sudah diketahui ternyata ini diperoleh sebanyak 7,1 gram. Ini berapa mol? 7,1 dibagi MR-nya 142. Jadi 0,05 mol. Kalau ini 0,05 mol, maka NaOH-nya berapa? Ini saya langsung ke sini. Berarti koefisiennya 2, ini 1. Jadi berapa? 0, yuk. 0, kalau ini 0,05, ini berarti berapa? Ini penting, yang penting tuh kayak gininya ini. 0,1, iya. Ya, jadi kalian yang penting membuat ini diketahui berapa mol. Setelah ini tahu molnya, konversikan ke zat-zat yang lain di sini semuanya. Tergantung yang ditanyakan apa. Itu aja. Oh, NaOH yang mau dicari ya udah berarti 0,05. Nah, NaOH-nya berapa? Koefisiennya 2, berarti 0,1. Itu ya. Jadi itu kunci-kuncinya. Kalau sudah tahu 0,1 mol NaOH, nah ini mol. Pertanyaannya adalah apa? Kadarnya. 0,01 mol NaOH ini berapa gram? 4. 4 gram. Kali 40 ya MR-nya, jadi 4 gram. Nah, padahal di situ tadi dia mengambil sampel atau cuplikannya adalah 10 gram. Berarti prosentasenya atau kemurniannya NaOH tersebut adalah 4/10 kali 100%. Gitu. Ya, selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tadi yang belum ini ya, nomor 23 ya, tapi sama kok caranya, tinggal dibuat ini jadiin mol. Jadiin mol, molnya itu adalah ini 2 mol ya ketemunya. Kalau ini 2 mol berarti HCl-nya 4 mol. 4 mol itu berapa masanya? Tinggal dikalikan 36,5. Kalau ini 2, ini jadi 8 ya. 8 kali 36,5. Ketemunya B. Gitu. Kayaknya udah semua ya terbahas. Alhamdulillah. Meskipun agak terbirit-birit. Ya, ini 1 menit lagi waktunya habis. Saya pesan untuk ulangan minggu depan. Saya tutup saja ini. Untuk ulangan minggu depan, saya berharap kalian tepat waktu. Saya akan membuka linknya itu tidak lama-lama, sesuai jam saja. Jadi jam 8 kalian mulai. Karena di e-learning itu nggak bisa tengahan. Jadi saya akan membukanya 8 sampai 10. Jam 8 sampai jam 10. Tapi kalian bisa mulai jam 8:05 misalnya, berarti berakhirnya 9:35 gitu. Jadi waktunya hanya 90 menit untuk mengerjakan soalnya. Saya tidak lama-lama, walaupun
waktu di situ sampai jam 10, tapi itu jangan memulai jam itu. Seharusnya saya mengakhiri 9.30 tapi nggak bisa karena nggak bisa tengahan di e-learning-nya. Jadi 8 sampai 9.30. Jadi tertulisnya 8 sampai 10 gitu. Jangan memulai jam 9.30, nanti akan nabrak pelajaran berikutnya. Saya tidak mau mengganggu jam lain. Kita kimia saja, jadi tidak jangan mundur-mundur ya. Nah, kalau yang mundur berarti udah nggak bisa itu, nggak kebagian. Pasti harus WA ibu membukakan lagi gitu. Nah, dan ini karena puasa nih ya. Biasanya udah berniat baik, ketiduran gitu. Pesen sama ayah, ibu, kakak, adik, tolong bangunin jam 8 mau ulangan gitu ya. Kalau di bel aja sih nggak mempan kadang-kadang ya. Bel bunyi dimatiin lagi. Jadi minta tolong ke siapa yang ada di rumah, minta tolong bangunin supaya tidak kesiangan. Ini hari ini berapa yang hadir ya? 49, berarti 48 dengan saya, dikurang saya 48. Siapa aja yang nggak hadir ini? Ibu nggak bisa ngeceknya. Alia Putri masuk nggak akhirnya ya? Alia Putri, Rian Hairul Ihsan, ada nggak? Tetap nggak ada. Saya itu sebetulnya yang penting tuh kalian ikut, datang, dengerin ya. Karena materi stoikiometri ini akan ke bawah terus sampai kelas 3, bahkan sampai ke kuliahan. Ya, ini pokoknya kimia tuh di sini. Jadi ini penting banget. Maka saya tidak buru-buru ulangannya, saya tunda nggak apa-apa. Nah, jadi ini harus paham. Oke. Waktunya habis. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, alhamdulillah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ulangannya nanti bagus-bagus hasilnya ya. Tidak ada yang remet ya. Amin. Ya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.